Apa itu gempa bumi? Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seisi. Indonesia adalah negara yang rawan terjadinya gempa bumi karena terletak di 3 lempeng tektonik besar. Oleh karena itu, sebaiknya kita harus meningkatkan kesiapsiagaan diri kita dengan cara mempersiapkan sebelum gempa bumi, saat gempa bumi, setelah gempa bumi tersebut. Kemudian, kita harus mengenali situasi rumah, sekolah, dan kondisi kantor. Apakah berada di tempat yang sering terjadinya gempa bumi, pesisir pantai, atau dekat dengan dataran tinggi atau bukit? Dengan cara membuat bangunan rumah yang tahan gempa dan memastikan struktur tempat di mana Anda berada bisa tahan terhadap gempa. Jangan membangun bangunan di atas atau di bawah tebing atau di atas tanah timbunan yang tidak sesuai dengan tingkat kepadatan. Kemudian, periksa stabilitas perlengkapan gantung. Tempatkan benda besar atau berat di rak bawah lantai. Atur perabotan seperti kabinet, cermin, dan lain-lain menempel ke dinding agar tidak roboh saat terjadi gempa. Kemudian, periksa dan perbaiki jika terdapat atap dinding yang rusak atau retak. Pastikan gas dan instalasi listrik aman. Kemudian, catat nomor telepon keluarga dan nomor telepon keadaan darurat, seperti rumah sakit, polisi, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Kemudian, ketahui teknik dasar pertolongan pertama atau P3K. Kemudian, siapkan tas siaga bencana untuk kelangsungan hidup darurat di 3 kali 24 jam pertama dan letakkan di tempat yang aman dan mudah dijangkau. Jika kita sedang berada di dalam gedung atau bangunan, kenali tempat yang aman jika terjadi gempa bumi, seperti kolong meja, pilar, kolom bangunan. Kemudian, periksa jalur keselamatan gedung seperti jalur evakuasi, letak tangga darurat, dan letak untuk memasuki gedung, dan jalur untuk titik kumpul. Pastikan jalur evakuasi keluar rumah atau gedung dalam keadaan kosong, tidak ada yang menghambat seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Pastikan tempat evakuasi atau titik kumpul berada di tempat terbuka, jauh dari bangunan tinggi, tiang listrik atau telepon, atau papan reklame, mudah diakses pertolongan keadaan darurat. Ketika terjadi gempa bumi di suatu daerah, hal yang pertama yang harus kita lakukan, 1. Jangan panik. Dan tetap perhatikan lingkungan sekitar. 2. Jaga jarak, hindari tembok, jendela, dan barang mudah pecah saat melakukan penyelamatan diri. 3. Lindungi kepala dan punggung baik dengan tangan, benda, maupun berlindung di bawah meja sambil berpegang pada kaki meja. 4. Larilah keluar apabila memungkinkan atau tunggu dan ikuti instruksi petugas penyelamat. 5. Tetaplah keluar dengan tertib, tanpa berdesak-desakan, tetap melindungi kepala. 6. Jagalah keseimbangan saat menuruni tangga, agar tidak terjatuh dan menyebabkan efek lainnya. 7. Selalu mengingat dena jalur evakuasi saat bencana, dan mematuhi rambu-rambu jalur evakuasi yang menuju pada titik kumpul. 8. Berkumpullah di tempat yang sudah ditentukan. Jalur evakuasi pertama. Jalur evakuasi kedua. Ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, jauhilah kaca. Jangan lupa doa, bersiaplah antri. Berbaris keluar, kumpul di lapangan. Berbaris keluar, kumpul di lapangan. Baik, sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Manajemen penanggulangan bencana. Manajemen penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan bencana yang dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana. Manajemen penanggulangan bencana dilaksanakan oleh 3 pilar penting, yakni pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Pelaksanaan penanggulangan bencana dibedakan dalam 3 tahap, yaitu tahap prabencana, tahap tanggap darurat, dan tahap pasca bencana. Tahap dibagi menjadi 2, yaitu situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi bencana. Tindakan yang dapat dilakukan pada situasi tidak ada bencana yaitu perencanaan, pencegahan, penanggulangan risiko, diklat, penelitian, dan perencanaan tata ruang yang peka risiko. Kemudian pada situasi terdapat bencana, kita dapat melakukan mitigasi, peringatan dini, dan kesiapsiagaan. Pada saat bencana masuk, pada saat tanggap darurat, kita dapat melakukan tindakan paling cepat, yaitu mengumumkan kaji cepat bencana, penyelamatan dan evakuasi, penyuluhan kebutuhan dasar, pelindungan, dan pemulihan dini. Tahap resiko bencana dilaksanakan setelah terjadi bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan pada sarana dan prasarana, sosial dan ekonomi, kesehatan, keamanan, dan ketertiban, serta lingkungan. Oke, baik. Di sini saya Nuga Kristiana. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana pada kasus saat penanggulangan bencana, yaitu yang pertama ada prabencana. Nah, pada saat tidak ada banjir, kegiatan yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama. Nah, situ ada gambar muncul. Nah, yang pertama ada mencegah masyarakat membangun kawasan rawan banjir melalui tata ruang. Nah, yang kedua, menghilangkan budaya membuang sampah ke sungai. Nah, yang ketiga, tindakan normalisasi sungai. Yang keempat, itu pemindahan pemakaman handstand sungai. Yang kelima, di sini ada pelanggaran membuang sampah ke badan sungai sebagai kamilah awal mencegah terjadinya banjir. Nah, tentu di daerah-daerah rawan banjir ini perlu dibangun sistem peningkatan dini untuk masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai tersebut. Nah, yang selanjutnya ada yang kedua, yaitu saat tanggap darurat. Nah, pada saat terjadi banjir, kegiatan yang harus dilakukan yaitu yang pertama, penyelamatan pengungsi yang terkena banjir. Itu adalah hal utama ya yang kita lakukan. Nah, yang kedua itu pembangunan pos pengungsian. Nah, yang ketiga ada pendirian rumah sakit di lapangan seperti posko ya tertentu. Dan pembentukan posko manado penanggulangan bencana itu yang keempat. Yang terakhir ada pasca bencana. Nah, di sini banjir telah usai atau telah selesai. Nah, di sini kegiatannya dilakukan yaitu antara lain, yang pasti yang pertama itu pada gambar tersebut yaitu kita merehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah rusak. Nah, serta kita harus pada gambar kedua itu kita harus membersihkan lumpur dari lahan pertanian masyarakat yang telah dilanda banjir tersebut. Nah, mungkin itu adalah contoh dari penanggulangan bencana pada kasus bencana. Ya udah, terima kasih. Pada saat gunung berapi sedang dalam status normal, kegiatan yang dapat dilakukan adalah sosialisasi jalur evakuasi, larangan pembangunan di wilayah rawan erupsi, dan pelatihan evakuasi pada masyarakat sekitar kawasan rawan erupsi. Kemudian kita dapat memasang sistem peringatan dini dan menyusun kontingensi penanganan bencana. Kemudian saat bencana erupsi gunung berapi berlangsung, kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya evakuasi kelompok rentan sebelum kejadian letusan gunung berapi, penyelamatan korban dan pengungsi berdampak erupsi,
pembangunan pos pengungsian, penyelenggaraan sekolah darurat, dan penyediaan tenaga konseling psikososial kepada korban. Saat erupsi gunung berapi telah usai, beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain perbaikan permukiman penduduk, pemindahan pemukiman penduduk, dan pemulihan sosial ekonomi.